Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Kak Velia di YouTube channel Rumah Belajar Kamil. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan untuk persiapan UAS Kimia kelas 11. Adapun soal yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu soal nomor 8 hingga soal nomor 18, khususnya yaitu tentang topik asam basa. Oke, kita mulai ya. Kita lihat dulu dari soal nomor 8. Reaksi asam atau basa berikut yang bisa dijelaskan dengan teori asam basa Arrhenius adalah. Oke, jadi di sini di optionnya itu ada beberapa persamaan reaksi. Nah, mana persamaan reaksi ini yang bisa dijelaskan dengan teori asam basa Arrhenius? Untuk itu kita ingat kembali tentang teori asam basa Arrhenius. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ atau ion H3O+ jika dilarutkan di dalam air. Kemudian basa itu adalah zat yang menghasilkan ion OH- jika dilarutkan di dalam air. Nah, dari pernyataan teori asam basa Arrhenius ini, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk teori asam basa Arrhenius, dia mensyaratkan bahwa pelarutnya harus air. Jadi kalau misalnya pelarutnya bukan air, itu tidak bisa dijelaskan dengan teori asam basa Arrhenius ini. Nah, kalau kita sudah paham tentang konsep ini, itu kita mudah untuk mencari jawaban yang benar dari soal nomor 8 ini. Di sini dia bilang pelarutnya harus air. Artinya, suatu zat tersebut harus direaksikan dengan air. Kita cek. Di option A, itu tidak ada air, berarti di sini kita eliminasi. Yang di B, oke ini ada airnya, kita simpan dulu. Yang C juga ada airnya, kita simpan juga. Yang D tidak ada bereaksi dengan air, berarti di sini, walaupun di sini ada air, tapi airnya di sini sebagai produk ya, dia akan direaksikan atau dilarutkan. Berarti yang D juga kita eliminasi. Kemudian yang E tidak ada air juga, berarti eliminasi. Maka kemungkinan jawaban yang benar untuk soal nomor 8 ini itu bisa saja B, bisa saja C. Nah, kita lihat lagi. Berdasarkan teori asam basa Arrhenius ini, dia bilang, kalau dia berupa asam, maka zat tersebut akan menghasilkan ion H+ atau ion H3O+ jika dilarutkan dalam air. Sedangkan kalau dia bersifat basa, zat tersebut akan menghasilkan ion OH- jika dilarutkan di dalam air. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan. Saat dilarutkan di dalam air, menurut teori Arrhenius ini, asam atau basa tersebut akan menghasilkan ion H+, H3O+, atau ion OH-. Kita lihat saja mana yang hasilnya ada ion H+, ion H3O+, atau ion OH-. Untuk option yang B, itu ada HClO4 ditambah H2O menghasilkan H3O+. Tambah ClO4-. Oke, berarti di sini suatu zat direaksikan dengan H2O atau dilarutkan, kemudian dia menghasilkan H3O+. Kira-kira memenuhi tidak untuk teori asam basa Arrhenius ini? Iya ya, berarti kalau dia menghasilkan ion H3O+ saat dilarutkan di dalam air, maka dia bersifat asam. Oke, kita cek yang C dulu. Yang C, di sini ada SO3 ditambah H2O menghasilkan H2SO4. Oke, dia benar direaksikan dengan H2O, tetapi hasilnya tidak berupa ion H+, H3O+, atau ion OH-. Berarti yang C itu bukan persamaan reaksi yang memenuhi teori asam basa Arrhenius. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang option B. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kuncinya kalau kita ditanya tentang teori asam basa Arrhenius, perhatikan aja dulu mana dia yang mengandung air atau yang direaksikan dengan air zatnya. Kemudian lihat hasil reaksinya. Apakah ada berupa ion H+ kah, ion H3O+, atau ion OH-. Oke, seperti itu. Jadi misalnya nanti kalau sudah tidak ada airnya, zat tersebut tidak direaksikan dengan air, berarti langsung saja eliminasi.
Karena untuk teori asam basa Arrhenius, dia mensyaratkan bahwa pelarutnya harus air. Oke, bisa paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam reaksi NH3 ditambah H2O setimbang NH4+ tambah OH-, pasangan asam basa konjugasi yang tepat adalah. Oke, berarti di sini dimintanya pasangan asam basa konjugasi. Ingat kembali, istilah pasangan asam basa konjugasi ini kita temukan pada teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, apa itu pasangan asam basa konjugasi? Pasangan asam basa konjugasi itu adalah dua zat yang hanya berbeda satu ion H+ saja. Nah, jadi dia mirip zatnya, bedanya hanya satu ion H+. Sebenarnya, dari pernyataan ini saja, kita sudah bisa menentukan jawaban yang benar untuk soal nomor 9 ini. Kita tinggal cek optionnya mana yang merupakan pasangan, di mana yang berbeda itu hanya satu ion H+. Artinya yang lainnya mirip atau sama. Nah, kita cek yang A. Yang A NH3 apakah mirip dengan H2O? Tidak ya, jauh berbeda. Di sini ada N, di sini tidak ada N. Di sini ada O, di sini tidak ada O. Ini bukan pasangan asam basa konjugasi. Yang B juga seperti itu, NH4+ dengan OH- itu jauh berbeda. Sini ada N, sini tidak ada N juga. Berarti yang B juga kita eliminasi. Yang C juga berbeda, H2O dengan NH4+. Nah, yang D itu mirip. Ada NH4+ dan NH3. Sama-sama ada N dan H. Bedanya, pada yang spesi ini, itu hanya ada 4, kemudian ada muatan positif 1. Kemudian yang ini NH-nya 3. Jadi kita lihat antara NH4+ dan NH3 itu hanya dibedakan oleh satu ion H+. Di mana yang NH4+ itu kelebihan satu ion H+ dibandingkan NH3. Makanya yang D ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Seperti itu caranya. Yang E juga tidak karena ini jauh berbeda juga. Maka cara gampangnya seperti itu aja. Kita lihat dulu mana optionnya yang paling mirip. Kemudian cek apakah dia berbeda satu ion H+ atau tidak. Ingat ya, bedanya hanya satu ion H+. Kalau sudah dua ionnya itu berarti sudah bukan pasangan asam basa konjugasi lagi. Oke, bisa dipahami? Nah, sebenarnya untuk ini kita udah tahu jawabannya itu adalah yang D. Tapi untuk lebih meningkatkan pemahaman kita bahas sedikit tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, di sini ada reaksinya, Kak turunkan reaksi yang di atas. Berarti ada NH3 ditambah H2O setimbang NH4+ tambah OH-. Nah, mana yang merupakan asam, mana yang basa, mana yang asam konjugasi dan basa konjugasi dari reaksi ini. Kita lihat dulu teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah donor atau pemberi proton atau ion H+. Sedangkan basa itu adalah akseptor atau penerima proton atau ion H+. Nah, di sini sebelumnya sudah kakak jelaskan pada materi, kalau untuk menentukan siapa asam, siapa basanya, kita lihat dulu atau kita tandai dulu mana dia yang mirip spesinya di kiri dan kanan. Berarti di sini ada NH3 itu mirip dengan NH4+. Kemudian H2O mirip dengan OH-. Baru kita telaah. Nah, di sini di ruas kiri NH3 itu mengandung 3 buah H. Sedangkan di yang kanan itu NH4+ hanya ada 4. Artinya H-nya itu bertambah 1 atau ion H, ditambahkan ion H+, sehingga menjadi NH4+. Nah, kalau dia bertambah, otomatis dia sebagai penerima. Berarti ada yang memberikan H+ kepada NH3 ini. Sehingga kalau NH3 bertindak sebagai penerima proton atau penerima H+, dia bersifat basa. Nah, sekarang berarti dari mana si H+ yang diterima oleh NH3 ini? Berarti dia berasal dari si H2O ini. Apa buktinya? Kita lihat. Di ruas kiri atau di
tempat reaktan, itu H2O itu ada 2 buah H. Sedangkan di ruas kanan itu tinggal hanya 1. Artinya H-nya itu sudah diberikan 1 atau ion H plusnya sudah diberikan 1 kepada zat lain. Nah, berarti karena H2O ini memberikan H plusnya kepada NH3, maka dia bertindak sebagai asam. Nah, kalau kita sudah dapat siapa asam, siapa basanya, kita tinggal buat pasangannya. Kalau basa berarti pasangannya itu adalah asam konjugasi. Lihat yang mirip dengan dia tadi. Berarti NH4+ itu adalah asam konjugasi. Kemudian kalau asamnya H2O berarti basa konjugasinya adalah ion OH- ini. Nah, maka kita sudah dapatkan pasangan asam basa konjugasinya. Nah, adik-adik cukup ingat aja, kalau pasangan asam basa konjugasi itu adalah dua zat yang hanya berbeda satu ion H+. Nah, kemudian ingat aja, asam itu selalu hanya lebih banyak daripada basa. Kita lihat, ini kan ada NH3, ada NH4+. Nah, yang NH4+ itu bertindak sebagai asamnya, asam konjugasinya. Kenapa? Karena hanya satu lebih banyak daripada NH3. Begitu juga untuk yang H2O dan OH- ini. Yang asam itu hanya selalu lebih banyak satu buah daripada basa. Itu istilahnya ion H+-nya ya. Oke. Lebih gampangnya kita lihat jumlah H-nya aja. Itu cara mudahnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau untuk soal-soal nanti, kalau tidak diminta penjabaran seperti ini, adik-adik cukup perhatikan saja optionnya. Lihat mana yang paling mirip, kemudian cek apakah dia hanya berbeda satu ion H+. Kalau dia berbeda satu ion H+, berarti dia merupakan pasangan asam basa konjugasi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10, itu soalnya perhatikan persamaan reaksi berikut. Oke, ada persamaan reaksinya. Ini AlCl3 ditambah NH3 itu menghasilkan AlCl3NH3. Oke. Nah, di sini spesies yang bertindak sebagai asam serta alasannya menurut teori Lewis adalah. Oke, berarti ini menanyakan tentang asam basa menurut teori Lewis. Nah, kita lihat dulu apa pengertian asam dan basa menurut teori Lewis. Kita ingat kembali yang sudah kita pelajari. Menurut teori asam basa Lewis, asam adalah akseptor atau penerima pasangan elektron. Sedangkan basa itu adalah donor atau pemberi pasangan elektron. Nah, kita lihat di sini. Di dalam soal yang diminta itu adalah asam menurut teori Lewis. Asam berarti penerima pasangan elektron. Di sini di persamaan reaksi itu sudah diberikan panahnya. Di sini ada pasangan elektron dari NH3 itu diberikan atau didonorkan kepada AlCl3. Artinya NH3 sebagai pendonor itu dia bersifat basa. Dan AlCl3 sebagai penerima, itu dia bersifat asam. Nah, karena yang di soal ditanyakan asam, berarti pasti jawabannya adalah AlCl3. Nah, alasannya lagi. Option yang AlCl3-nya itu ada 2. Alasannya dia bersifat asam Lewis karena menerima pasangan elektron. Berarti AlCl3 karena menerima pasangan elektron. Jawaban yang tepat itu adalah yang option E. Nah, biasanya di sini gampangnya juga bisa disebut adalah serah terima PeB, pasangan elektron bebas. Nah, perlu kita bedakan kalau pada teori asam basa Bronsted-Lowry itu yang diserah terimakan itu adalah proton atau ion H+. Sedangkan teori asam basa Lewis itu yang diserah terimakan adalah pasangan elektron atau pasangan elektron bebas. Jadi dia berkebalikan. Kalau menurut Lewis ini yang asam itu adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa itu sebagai donor atau pemberi pasangan elektron. Oke, bisa dipahami ya untuk soal nomor 10 ini. Kita lanjut ke soal nomor 11.
Di soal nomor 11 diberikan data sifat larutan. Ada 4. Kemudian yang ditanyakan sifat larutan asam ditunjukkan oleh nomor. Oke, untuk menjawab soal nomor 11 ini berarti kita harus tahu dulu apa saja sifat-sifat umum dari asam dan basa. Oke, kita bahas. Sifat umum asam itu diantaranya, pertama dia berasam asam, misalnya kayak jeruk atau asam cuka, itu kan dia memiliki sifat masam. Kemudian untuk pH, kalau asam, pH-nya itu kecil dari 7. Kemudian, asam itu dia dapat memerahkan lakmus. Nah, di sini Kak tebalkan merah. Di sini ada M, di asam ada M. Berarti asam itu dia memerahkan lakmus. Kemudian dapat bereaksi dengan basa menghasilkan garam tambah air atau yang kita kenal dengan reaksi netralisasi. Kemudian asam juga dapat bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Nah, ini ada beberapa sifat umum dari asam. Kemudian kita lihat sifat umum basa. Basa itu biasanya berasa pahit dan terasa licin di kulit. Misalnya kayak seperti sabun, itu kan kalau kena kulit kita itu agak seperti licin-licin. Nah, kemudian untuk pH-nya, kalau basa itu pH-nya besar dari 7. Kemudian basa, berarti ada B, berarti dia membirukan lakmus. Jadi kalau misalnya dicelupkan lakmus biru dan lakmus merah, maka dia menjadi biru. Oh, yang biru tetap biru, yang merah jadi biru. Artinya membirukan lakmus. Cara gampangnya seperti itu aja mengingatnya. Kemudian, basa juga dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam tambah air atau reaksi netralisasi yang kita kenal ya. Oke, sekarang kita cocokkan dengan soal nomor 11 ini. Di soal nomor 11 itu dia minta sifat larutan asam ditunjukkan oleh nomor. Oke, nomor 1 pH besar dari 7 itu adalah sifat basa. Kemudian nomor 2 pH kecil dari 7, oke, itu sifat asam, berarti nomor 2 benar. Kemudian nomor 3, merubah warna lakmus biru jadi merah. Nah, kalau lakmus biru diubah menjadi merah, artinya dia dapat memerahkan lakmus kan? Kalau dia memerahkan lakmus, maka dia bersifat asam. Berarti nomor 3 juga benar. Berarti jawaban yang benar itu adalah 2 dan 3. Yang nomor 4, terasa pahit itu adalah sifat dari basa. Maka nomor 11 ini jawaban yang benar itu adalah option yang D. 2 dan 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya. Oke, soal nomor 12. Pada uji pH air limbah diperoleh data. Oke, berarti ini ada pengujian pH air limbah menggunakan beberapa indikator. Ada indikator metil merah, promtimol biru, dan fenoftalein. Di sini ada trayek pH-nya masing-masing, kemudian perubahan warnanya. pH air limbah tersebut adalah, kalau diberikan data seperti ini, maka cara gampangnya kita buatkan dengan garis bilangan. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa maksud dari tabel ini. Nah, maksudnya seperti ini. Di sini setiap indikator itu kan punya trayek pH. Kemudian ada perubahan warnanya. Nah, cara gampangnya kita lihat aja ujung ke ujung. Berarti trayek pH ujung kiri itu 4,2 untuk metil merah, warnanya merah. Artinya, kalau nanti dia suatu zat itu diuji dan dengan metil merah itu warnanya menjadi merah, maka perkiraan pH-nya itu kecil sama dari 4,2 atau 4,2 ke bawah, istilahnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau nanti warnanya kuning, ujung atasnya ya, ujung kanannya, itu berarti perkiraan pH-nya itu adalah besar sama 6,3. Nah, begitu untuk seterusnya pembacaan warna dengan indikator ini. Berarti kalau bromtimol biru, kalau dia nanti warnanya kuning, itu perkiraan pH-nya kecil sama dengan 6. Kalau nanti warnanya biru, berarti itu perkiraan pH-nya besar sama 7,6.
Begitu juga untuk phenylephthalate atau PP. Kalau dia nanti tak berwarna, berarti perkiraan pH-nya kecil sama 8,3. Kalau nanti warnanya merah atau pink biasanya, itu perkiraan pH-nya itu besar sama 10. Oke, udah bisa ya? Sekarang kita cek. Di sini air limbahnya dengan diuji dengan beberapa indikator ini menghasilkan warna-warna seperti ini. Maka kita lihat garis bilangannya. Di sini sudah kakak buatkan. Pertama kita lihat dulu saat diuji dengan metil merah. Saat diuji dengan metil merah, ternyata warnanya itu kuning. Nah, kalau kuning berarti perkiraan pH-nya ujung kanan ya, berarti besar sama 6,3. Berarti di garis bilangan kita buat 6,3 ke kanan. Besar sama 6,3 yang garis warna merah ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang bromtimol biru. Saat diuji dengan bromtimol biru, ternyata warnanya biru. Kalau biru berarti juga ujung kanan 7,6 berarti besar sama 7,6 atau 7,6 ke kanan lagi. Oke, kemudian yang terakhir dengan PP atau phenylephthalate. Saat diuji ternyata dia warnanya merah. Merah berarti juga ujung kanan berarti besar sama 10. Nah, setelah kita dapat ini, cara mengambil kesimpulannya adalah lihat dia yang mana yang merupakan irisan dari ketiga-tiganya. Berarti di sini yang ada garisnya ketiga-tiganya itu dari besar sama 10 sampai 14 ya. Berarti ini adalah daerah perkiraan pH air limbah tersebut. Nah, karena di option itu adanya pH besar sama 10, berarti jawabannya adalah yang A ya, pH air limbahnya besar sama 10. Atau boleh juga pH air limbahnya itu kita perkirakan besar sama 10 atau kecil sama 14. Seperti itu. Oke, bisa dipahami. Cara gampangnya lihat aja ujung-ujungnya. Di sini 4,2 di merah, 6,3 ke atas kuning, 6 ke bawah kuning untuk BTB. Dan 7,6 ke atas itu biru. Seperti itu. Sebenarnya kalau nggak pun kita buatkan garis bilangan untuk yang soal nomor 12 ini, itu bisa kita lihat saja sebenarnya. Di sini kuning, berarti kuning ujung ini. Besar dari 6,3. Biru warnanya ujung kanan juga, berarti besar dari 7,6. Merah ujung kanan juga, berarti besar dari 10. Otomatis jawabannya itu adalah pH besar sama 10. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya warnanya itu berada pada rentang pH warna ini? Misalnya merah ke kuning ini warnanya jingga. Nah, kalau nanti warnanya itu berada pada rentang perubahan warna ini, maka artinya pH-nya itu berkisar antara trayek pH-nya ini. Jadi misalnya kalau warnanya jingga, berarti kemungkinan besar berada di antara 4,2 sampai 6,3. Bisa saja misalnya 5 sekian. Seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan ya ke soal nomor 13. Oke, ini masih tentang indikator. Nah, nomor 13. Suatu larutan HCl dengan pH sama dengan 3 diuji dengan indikator MM, metil merah ya, BTB, bromtimol biru, dan PP, phenylephthalate. Maka warna yang muncul berturut-turut adalah, lihat tabel pada soal nomor 12. Oke, kita munculkan lagi tabelnya. Oke, nah ini tabel yang tadi di soal nomor 12. Nah, bagaimana cara kita menjawab soal nomor 13 ini? Nah, kita coba dulu. Di sini kan yang diuji itu adalah suatu larutan HCl yang memiliki pH 3. Berarti pH-nya sudah diketahui 3. Nah, bagaimana perubahan warnanya dengan indikator-indikator ini? Nah, kalau kita tahu kalau pH-nya 3, berarti dengan metil merah nanti dia akan berwarna merah. Kenapa? Karena 3 itu kecil dari 4,2. Berarti kalau kecil dari 4,2, maka warnanya dengan metil merah itu adalah merah. Atau yang berada ujung kirinya. Nah, kemudian dengan BTB.
Kalau pH 3 berarti nilainya kecil dari 6. Kalau kecil dari 6 berarti warnanya kuning. Nah, maka dengan BTB itu warnanya kuning. Nah, sedangkan dengan PP, karena di sini pH 3 itu juga kecil dari 8,3, maka nanti dengan PP dia tidak berwarna. Oke, berarti seperti itu. Nah, kalau sudah diketahui pH-nya, kita lihat pH-nya itu berada pada rentang yang mana. Kalau dia kecil dari ujung kirinya, berarti ambil yang warna kirinya. Kalau dia besar nanti dari yang ujung kanannya, misalnya nanti pH-nya dibuat 8. Berarti kalau 8 dengan metil merah, dia warnanya kuning ya, karena 8 itu besar dari 6,3. Kemudian dengan bromtimol biru itu warnanya biru, karena 8 itu besar dari 7,6. Nah, sedangkan dengan PP, dengan trayek pH 8,3 sampai 10, berarti kalau pH-nya nanti 8, itu dia tak berwarna. Karena 8 itu kecil dari 8,3. Seperti itu caranya. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 13 ini, perubahan warnanya berturut-turut adalah merah, kuning, dan tak berwarna. Berarti optionnya adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Soal nomor 14. Oke, ini sudah masuk hitung-hitungannya. Nomor 14, pH 2 liter larutan BaOH 2 kali 0,2 molar diketahui log 4 sama dengan 0,6 adalah. Oke, berarti di sini kita diminta untuk mencari pH. Sebelumnya kita buatkan dulu data yang diketahui. Diketahui ada larutan BaOH 2 kali, itu dia akan terion menjadi ion Ba2+ dan 2OH-. Ingat, di sini dia merupakan suatu basa. Basa kuat atau basa lemah? Nah, BaOH 2 kali itu tergolong basa kuat, di mana dia memiliki valensi 2. Apa itu valensi? Ingat kembali materinya, kalau valensi itu adalah jumlah ion OH- yang dihasilkannya. Sini kan ion OH- ada 2 nih, berarti valensinya 2. Nah, sebenarnya untuk valensi ini bisa kita lihat saja dari rumus kimianya. Di sini kan indeks OH-nya itu adalah 2, maka dia bervalensi 2. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Volume diketahui itu sebanyak 2 liter. Kemudian molaritas basanya 0,2 molar. Log 4 sama dengan 0,6. Kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa nilai pH larutannya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau dia yang diminta itu adalah pH dari satu basa, maka kita tidak bisa langsung menunjukkan berapa pH, tapi harus bertahap dulu. Kalau basa, itu yang kita cari adalah konsentrasi OH-nya dulu. Nah, karena di sini BaOH 2 kali itu merupakan basa kuat, rumus mencari konsentrasi OH- dari basa kuat itu adalah B kali Mb. Nah, B-nya tadi berapa? 2 ya. B-nya 2, Mb-nya 0,2. Maka kita selesaikan dapat 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, setelah dapat konsentrasi OH-, kita cari POH dulu. Nah, POH itu min log konsentrasi OH-. Kita masukkan berarti min log 4 kali 10 pangkat min 1. Oke, maka ini satunya kita tarik ke depan, berarti 1 kurang log 4. Log 4 tadi nilainya adalah 0,6. Berarti 1 kurang 0,6 dapatlah 0,4. Nah, setelah dapat POH, baru kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 kurang POH. Berarti 14 kurang 0,4 dapatlah 13,6. Berarti jawaban yang benar itu adalah option yang D. Nah, sini kakak ingatkan lagi. Di sini kan ada data volume. Nah, adik-adik jangan terkecoh dengan adanya data volume yang diberikan soal ini. Kenapa? Karena kita tidak butuhkan data volume untuk mencari konsentrasi OH- dari basa kuat ini. Karena rumusnya hanya B kali Mb.
Beda ceritanya kalau nanti molaritasnya belum diketahui, masih mol. Kalau dia diketahui data mol, itu kita butuh data volume untuk mencari molaritasnya. Tapi kalau sudah diketahui molaritasnya, itu data volume tidak kita gunakan lagi. Jadi bisa kita abaikan. Oke, silahkan pelajari lagi di video materi-materi sebelumnya. Itu sudah Kak jelaskan kapan kita pakai data volume dan kapan tidak kita pakai data volumenya. Jadi kita tekankan lagi, kalau sudah langsung diketahui molaritasnya, itu data volume tidak kita gunakan lagi. Sedangkan kalau nanti molaritasnya belum diketahui, tapi masih diketahui dalam bentuk mol, berarti kita butuh data volume untuk mencari molaritas. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, di soal nomor 15, ini tentang hubungan Ka dengan keasaman suatu larutan. Nah, berikut data nilai Ka beberapa asam. Ada Ka CH3COOH, nilainya 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian KaHNO2, nilainya 4 kali 10 pangkat min 4. Dan KaHF itu nilainya 5 kali 10 pangkat min 4. Urutan tingkat keasaman yang benar adalah, oke. Ingat lagi apa hubungan antara nilai Ka dengan keasaman? Nah, semakin besar nilai Ka-nya, maka semakin kuat pula sifat asamnya. Atau istilahnya nilai Ka itu berbanding lurus dengan keasaman suatu zat atau suatu larutan. Maka nilai Ka-nya semakin besar, maka kekuatan asamnya juga semakin besar. Jadi kalau kita mengurutkan, kita lihat saja mana yang nilainya paling besar. Di sini HNO2 dan HF itu sama-sama 10 pangkat min 4. Dan HF itu 5 kali 10 pangkat min 4. HNO2 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti HF lebih besar ya. Berarti HF paling besar, nomor 2 kemudian adalah HNO2, baru yang terakhir itu adalah CH3COOH. Karena di sini dia 10 pangkat min 5. Berarti urutannya HF itu lebih kuat asamnya daripada HNO2 dan lebih kuat daripada CH3COOH. Maka jawaban yang benar adalah yang option A. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau hubungan Ka dengan asam itu adalah semakin besar nilai Ka-nya, maka sifat asamnya juga semakin kuat. Jadi kita urutkan aja nilai Ka-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Oke, soal nomor 16. pH larutan CH3COOH 0,1 molar dengan alfa sama dengan 0,01 adalah. Oke, berarti di sini kita lihat lagi datanya yang diketahui. CH3COOH itu merupakan kelompok asam lemah, asam cuka ya, atau asam asetat. Kemudian molaritasnya diketahui sebesar 0,1 molar dengan alfa atau derajat disosiasinya 0,01. Kemudian yang ditanyakan berapa pH larutan. Nah, ingat lagi, di sini CH3COOH itu merupakan asam lemah. Ingat rumus-rumus asam lemah. Di sini Kak berikan 3 rumus yang sering dipakai yang berhubungan dengan asam lemah. Nah, biasanya kita tahu bahwa asam lemah itu dia memiliki nilai Ka. Tapi pada soal ini ternyata nilai Ka-nya nggak diketahui. Berarti kita tidak bisa pakai rumus yang pertama ini. Nah, kalau nanti ada ditanyakan nilai alfa, ada Ka, ada Ma-nya, kita bisa pakai yang ini. Sekarang, dari data soal nomor 16, itu rumus yang kita pakai kira-kira yang mana? Oke, yang ini ya. Kenapa? Karena data yang diberikan itu ada berupa nilai alfa dan nilai molaritas asamnya. Ditanya pH, berarti pH kita harus cari dulu konsentrasi H+-nya. Maka kita pakai rumus yang ini, kita turunkan. Konsentrasi H+ itu sama dengan alfa dikali Ma. Alfanya sebesar 0,01 derajat disosiasinya. Kemudian Ma-nya itu 0,1. Maka didapatlah konsentrasi H+-nya itu 0,001 atau 10 pangkat min 3. Oke, sudah dapat konsentrasi H+, berarti bisa kita cari langsung pH-nya min log konsentrasi H+, min log 10 pangkat min 3 sama dengan
3. Tarik ya ke depan. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang option C. Oke, bisa dipahami lagi ya. Jadi adik-adik perlu membedakan mana yang kelompok asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, keingatkan lagi kalau untuk yang lemah-lemah itu biasanya dia punya nilai Ka atau nilai Kb. Kemudian alfanya itu tidak sama dengan 1. Itu ciri-ciri untuk yang lemah. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 17. Oke, di soal nomor 17, pH campuran yang terbentuk dari 100 ml HCl 0,01 molar dan 150 ml H2SO4 0,01 molar adalah. Oke, ini menghitung pH campuran HCl dengan H2SO4, berarti sama-sama asam kuat. Kita buat dulu data yang diketahui. Volume HCl-nya sebanyak 100 ml. Kemudian molaritas HCl-nya itu 0,01 molar. Kemudian volume dari H2SO4-nya 150 ml dan molaritasnya 0,01 molar. Yang ditanyakan itu adalah pH campuran. Nah, perhatikan, di sini yang dicampurkan itu HCl dan H2SO4, berarti asam kuat dan asam kuat. Maka untuk mencari konsentrasi H+-nya, kita misalkan dulu, misalnya asam 1 itu HCl, asam 2 itu H2SO4. Tinggal kita masukkan ke rumus, konsentrasi H+ sama dengan M1 dikali V1 dikali A1 ditambah M2 dikali V2 kali A2 dibagi volume total. Nah, nanti kalau misalnya ada 3 zatnya yang dicampurkan, berarti tambah lagi M3 kali V3 tambah kali A3 ya, dan seterusnya. Ini karena ada 2, berarti kita buat rumusnya seperti ini. Oke, kita masukkan datanya. M1, satunya tadi adalah HCl, berarti 0,01, volumenya 100, kemudian valensi HCl itu 1 ya, karena indeks H-nya itu 1. Atau ion H+-nya itu 1. Kemudian M2-nya 0,01, volume 2-nya 150 ml, dan A2 indeksnya itu 2 atau valensinya. H2SO4 valensinya 2. Dibagi volume total. Volume total berarti volume keseluruhan. 100 ditambah 150 berarti 250. Oke, kita selesaikan. Ini bisa dicoret, tinggal 1. Kemudian 150 kali 2, 300. Kali 0,01 berarti 3, berarti 1 tambah 3 per 250. K4 per 250 sama dengan 0,016. Atau kita buatkan 1,6 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita sudah dapat konsentrasi H+ campurannya, berarti tinggal kita cari pH. pH min log konsentrasi H+, maka min log 1,6 kali 10 pangkat min 2, maka 2-nya tarik ke depan, 2 kurang log 1,6. Maka jawabannya itu adalah yang C. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia dicampurkan itu asam dengan asam, berarti kita pakai rumusnya seperti ini ya. Kalau asam kuat dengan asam kuat. Beda nanti kalau dia asam dengan basa. Kalau asam dengan basa, itu akan terjadi reaksi pembentukan garam. Oke, bisa dipahami ya. Silahkan adik-adik pelajari lagi materinya di video-video sebelumnya. Kita lanjut di soal yang terakhir untuk video kali ini. Itu soal nomor 18. pH larutan yang diperoleh dari campuran 100 ml KOH 0,1 molar dan 100 ml H2SO4 0,1 molar adalah. Nah, ini yang Kak jelaskan tadi. Kalau yang dicampurkan itu sekarang adalah KOH, itu basa kuat, dan H2SO4 itu adalah asam kuat. Oke, kita buat dulu data yang diketahuinya. Volume KOH-nya 100 ml, kemudian molaritasnya 0,1, volume H2SO4-nya 100 ml juga, kemudian molaritasnya 0,1. Yang ditanya berapa pH larutan atau pH campurannya ya. Nah, tadi Kak jelaskan, kalau dia dicampurkan asam dengan basa, berarti dia akan mengalami reaksi pembentukan garam atau reaksi neutralisasi istilahnya. Nah,
Sekarang sebelum kita buatkan reaksinya, kita cari dulu berapa mol masing-masing. Ini kan berupa campuran basa kuat dan asam kuat. Mol KOH-nya sama dengan M kali V. Molaritas kali volume 0,1 molar dikali 100 ml dapatlah 10 milimol. Mol dari H2SO4-nya dengan rumus yang sama, M kali V sama dengan 0,1 molar kali 100 ml juga. Dapatlah 10 milimol ya. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat molnya masing-masing, buatkan persamaan reaksi setara. Ingat, persamaan reaksi kimianya harus setara. Ini KOH tambah H2SO4, K2SO4 tambah H2O. Karena di sini dia bentuk K2SO4 berarti K-nya 2, maka koefisien KOH itu harus 2 supaya reaksinya setara. Oke. Sekarang kita buatkan dulu MBS-nya, mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mula dari KOH itu sebanyak 10 milimol, H2SO4 juga 10 milimol. Sedangkan untuk produknya itu mula-mulanya masih 0 atau belum terbentuk ya. Nah, ingat kembali stoikiometrinya. Kalau misalnya ada diketahui 2 mol zat bereaksi ini, maka kita harus tentukan dulu siapa bereaksi pembatasnya. Siapa zat yang habis bereaksi. Gimana caranya? Caranya, kita bagi mol mula-mula ini dengan koefisien reaksi. Yang nilainya paling kecil, itulah yang jadi bereaksi pembatas atau bereaksi yang habis bereaksi terlebih dahulu. Sekarang kita lihat. 10 bagi 2, 5. 10 bagi 1, 10. Berarti KOH nilainya lebih kecil. Maka KOH sebagai bereaksi pembatas. Kalau dia sebagai bereaksi pembatas, maka dia habis bereaksi. Kalau di sini 10 milimol, berarti yang bereaksi juga 10 milimol. Nah, berapa H2SO4 yang bereaksi? Kita lakukan perbandingan koefisien. Berarti di sini koefisiennya 1 per koefisien dari bereaksi pembatasnya 2 kali molnya 10 milimol. Jadi 1 per 2 kali 10 milimol berarti 5 milimol. Begitu juga untuk menentukan berapa yang bereaksi atau berapa yang terbentuk ya dari produknya K2SO4 dan H2O. Karena di sini koefisiennya 1 berarti 1 per 2 kali 10 milimol 5 milimol. Yang H2O itu 2 per 2 kali 10 milimol. Karena koefisiennya sama berarti nilainya 10. Kita selesaikan, berarti KOH dan H2SO4-nya, KOH-nya habis, H2SO4-nya itu bersisa 5 milimol. Dan K2SO4 atau garam yang terbentuk itu sebanyak 5 milimol. Dan airnya 10 milimol. Nah, ingat, kalau dalam pencampuran asam kuat dan basa kuat ini, kalau dia nanti yang bersisa itu adalah yang asam, maka rumus pH itu kita gunakan adalah mencari konsentrasi H+ dari zat yang bersisa. Kalau asam yang bersisa berarti kita pakai konsentrasi H+ dari asamnya. Nah, beda nanti kalau misalnya dia sama-sama habis bereaksi, maka pH campurannya sama dengan 7. Oke, berarti di sini yang bersisa itu adalah asam kuatnya, H2SO4. Maka kita cari konsentrasi H+ dengan rumus asam kuat, yaitu A kali MA. A-nya untuk H2SO4 itu ada 2. Dan MA di sini itu adalah mol asam sisa per volume total. Berarti mol asam yang bersisa itu sebanyak 5 milimol. Volume totalnya berarti 100 tambah 100, 200. Nah, kenapa kita pakai volume total? Karena kan dia sudah bercampur dengan si KOH. Berarti volumenya sudah volume campuran. Maka A-nya sama dengan 2. MA itu 5 milimol per volume totalnya 200. Kita selesaikan ini. Berarti diperolehlah 0,05. Oke, kita dapat dia 0,05. Berarti kita buatkan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Setelah kita dapat konsentrasi H+, kita cari pH-nya lagi ya. pH-nya berarti min log konsentrasi H+, sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2. Tarik 2-nya ke depan berarti 2 kurang log 5.
Maka jawaban yang benar adalah 2 kurang log 5. Itu adalah option yang B. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Silahkan adik-adik pelajari lagi tentang materinya pada video-video sebelumnya. Selamat belajar untuk ujiannya. Semoga sukses. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.